Senyum di mata itu berubah menjadi keserakahan terbuka di mata Ye Honglian. Dasar bocah kecil, apa kau belum puas? Kau benar-benar beruntung. Ye Honglian menatap Lin Nan dengan tatapan menggoda, kilatan kecantikan yang memikat semua makhluk hidup di matanya. Pada saat ini, Lin Nan tidak terburu-buru, dia membantu Ye Honglian mengenakan pakaiannya dan berjalan ke atas. Tepat saat lelaki tua bermata kuning itu mulai kesal dan mengumpat, Lin Nan dan Ye Honglian muncul. Masih ada sedikit pesona kecantikan di wajah Ye Honglian. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Anda, Guru Gunung Senior. Anda membantu saya seperti ini. Saya benar-benar tersanjung. Lin Nan tersenyum sambil menatap lelaki tua bermata kuning itu, lalu tiba-tiba tertawa. Penguasa Gunung Beiteng terkejut, lalu menatap Lin Nan penuh arti. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Lin Nan diam-diam menghela napas lega, berpikir bahwa Bei Tengshan pasti telah mengajukan beberapa tuntutan yang sangat tinggi. Ini adalah masalah serius yang menyangkut kehidupan dirinya dan Ye Honglian. Untungnya, lelaki tua ini benar-benar tidak punya niat jahat, kalau tidak, dengan kekuatannya yang luar biasa, Lin Nan tidak akan punya ruang untuk perlawanan sama sekali. Jadi, apa rencanamu untuk masa depan, senior? Lin Nan bertanya tanpa curiga. Tampaknya penguasa Gunung Beiteng ingin mengikuti Lin Nan, tetapi dia tidak ingin mengikuti Lin Nan. Mengenai apa rencananya, dia tidak tahu. Namun, dengan senior yang kuat dan memiliki kekuatan super di sisinya, Lin Nan lebih dari mampu untuk menghadapi hal-hal lainnya. Bocah, aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Mengenai masalah yang kau hadapi, hehe, kau bisa mengatasinya sendiri. Jangan harap aku bisa membantumu, tapi... Setelah mengatakan itu, Tuan Beiteng tiba-tiba terdiam. Lin Nan tidak bisa menahan rasa penasarannya dan ingin tahu apa yang ingin dikatakan Tuan Beiteng. Tetapi, nak, jika kau menerimaku sebagai gurumu, jika kau menghadapi kesulitan besar di kemudian hari, tanyakan saja padaku. Aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Penguasa Gunung Beiteng mengajukan syarat yang amat menggiurkan. Dari sudut pandang manapun, ini menguntungkan bagi Lin Nan, dan Ye Honglian juga memperhatikan Lin Nan dengan saksama. Bagi Lin Nan, kondisi ini bagaikan kue di langit. Baiklah, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak bisa menyetujuinya. Seorang guru seumur hidup itu seperti seorang ayah, jadi aku tidak boleh memperlakukannya dengan enteng. Lin Nan memikirkannya dengan cermat dan tidak bisa menahan senyum. Anak muda, kamu memang beda dengan yang lain. Penguasa Gunung Beiteng membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum. Kurasa aku tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanmu. Lin Nan tersenyum tak berdaya. Kalau begitu, jika kau setuju, aku akan menerimamu sebagai muridku. Sekalipun tidak ada takdir antara guru dan murid, anggap saja itu sebagai hubungan yang baik. Kurasa aku tidak akan melakukan kesalahan. Penguasa Gunung Beiteng tersenyum acuh tak acuh. Dia memandang Lin Nan dengan ekspresi berbeda, dan dia semakin menyukai bocah lelaki Lin Nan ini. Kalau begitu, Master Gunung Senior Beiteng harus menunggu beberapa saat. Lin Nan tersenyum tipis. Penguasa Gunung Beiteng tersenyum dan berkata, dasar orang menyebalkan kecil. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih sayang pada bocah lelaki bernama Lin Nan ini. Mungkin karena kelincahan Lin Nan, atau mungkin karena bakat luar biasa Lin Nan. Itu masih formasi yang menakjubkan dari tadi malam. Singkatnya, penguasa Gunung Beiteng memiliki kasih sayang yang tak terlukiskan terhadap Lin Nan. Tempat tidur giok di sumber air panas ini adalah harta karun yang langka. Tempat tidur ini telah dirawat di sini selama bertahun-tahun, dan kini telah memenuhi keinginanmu. Saat dia berkata demikian, Ye Honglian tersipu dan menundukkan kepalanya. Nak, Tik Mahadewa di sini malam ini dan berangkatlah besok, tetapi jalan masa depanmu ditakdirkan sulit. Aku tahu kau punya banyak rahasia dan pasti hebat, tetapi ranahmu saat ini terlalu rendah. Bahkan jika kau bisa melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, fondasimu tidak kokoh dan kau masih mudah dikendalikan oleh orang lain. Hanya dengan kesabaran kau bisa mencapai hal-hal hebat. Penguasa Gunung Beiteng kemudian tersenyum pada Lin Nan. Lin Nan mengangguk. Tentu saja dia tahu ini. Lagi pula, penguasa Gunung Beiteng sudah hidup lama, dia pasti tahu lebih banyak daripada Lin Nan. Sekarang, bermalamlah di gunung tanpa nama ini. Tentu saja, Lin Nan dan Ye Honglian tidak bisa bersama penguasa Gunung Beiteng. Cahaya bulan samar-samar, langit suram, dan angin malam bertiup pelan, membawa harum bunga dan tanaman dalam tanah, yang membuat orang mabuk kepayang. Lin Nan dan Ye Honglian berbaring dengan tenang di atas tali tanaman merambat layu yang ditenun sendiri oleh Lin Nan, tergantung pada dua pohon tua yang kuat, di udara. Malam itu romantis dan cahaya bulan seperti air. Di bawah cahaya bulan ini, Lin Nan tidak ingin memikirkan apapun dan tidak ingin melakukan apapun.
Dia hanya ingin diam-diam menemani orang di sampingnya. Mendengarkan desiran angin sepoi-sepoi di telinga Anda dan auman binatang di hutan, merupakan pilihan yang tepat untuk menghabiskan hidup Anda menikmati pegunungan dan sungai. Namun, Lin Nan tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Apapun yang terjadi, dia harus mengejar kekuatan yang paling mendominasi di dunia. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mendaki puncak yang menjadi milik yang terkuat. Adik kecil, bukankah kau bilang kita akan melakukannya di malam hari? Saat ini cahaya bulan sedang bagus, jadi jangan ingkar janji. Ye Honglian menatap lembut ke arah Lin Nan yang berbaring di sampingnya, menggigit bibir merahnya pelan, menggambarkan pesona yang menyentuh, dan tersenyum menggoda dan penuh nafsu. Setelah berkata demikian, dia masih menatap Lin Nan dengan tatapan menggoda, dengan tatapan mata penuh semangat. Seolah-olah setelah musim dingin berlalu, musim semi yang hangat telah menghadirkan sendewa air musim semi yang lembut setelah es yang pecah meletus, dengan hembusan sejuk yang membuat orang terbius oleh baunya. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya yang kering, sungguh menggoda. Dia tersenyum rakus, dan segera sendewa musim semi perlahan menyebar di hutan yang sunyi. Oh, apakah ada orang lain? Ye Honglian tersenyum menawan, seolah dia sedang melawan. Namun suara yang sedikit gemetar dan tidak dapat dikendalikannya, ketika didengar oleh Lin Nan, tidak diragukan lagi merupakan racun paling kuat di dunia. Sabuk sutra itu langsung terbuka, memperlihatkan sepotong kulit seputih batu giok. Seketika itu juga suara deru pohon pinus di hutan, desiran angin pegunungan, suara binatang buas, serta suara malu-malu dan gemetar semuanya menyatu. Di malam yang diterangi bulan ini, sendewa musim semi yang memabukkan terungkap. Sial, anak ini tidak sabaran sekali. Penguasa Gunung Beiteng adalah sosok yang sangat kuat. Tentu saja, dia mendengar gerakan yang tidak biasa di hutan dan tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Lebih baik menjadi muda, tetapi waktu terus berjalan, apalagi yang bisa tersisa. Manfaatkanlah waktu sekarang, karena waktu ini adalah waktu yang paling berharga dalam hidup. Jika Anda terus bekerja keras di masa depan, apalagi yang bisa Anda dapatkan? Itu hanya tipu daya dan rencana jahat. Tiba-tiba, penguasa Gunung Beiteng mendesah pelan, seolah tengah meratapi pengalaman hidup dan masa lalunya, bergumam sendiri di bawah sinar rembulan. Keesokan paginya, Lin Nan menatap matahari terbenam di langit dengan penuh energi. Tatapannya secepat kilat dan tatapannya sedingin air. Wah, kemana kamu pergi selanjutnya? Penguasa Gunung Beiteng juga mengikuti Lin Nan dengan tenang, tanpa berkata apa-apa untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berbicara. Tubuh Lin Nan bergetar, lalu dia menghela napas dan melihat ke kejauhan. Dia ingin menemukan ayahnya dan orang-orang yang disayanginya. Penguasa Gunung Beiteng menatap pemuda yang penuh gairah ini dan merasa emosional. Ia mengira pemuda itu sama seperti Lin Nan saat itu, penuh gairah. Tetapi gairah yang saya miliki saat ini telah lama hilang seiring berlalunya waktu. Jika saya masih memiliki gairah yang saya miliki saat itu, dapatkah saya mencapai tingkat yang lebih tinggi? Daripada hanya berdiam di sana dalam waktu yang lama. Tetapi jika saya harus memilih, saya mungkin tetap akan membuat pilihan ini, bukan? Kata penguasa Gunung Beiteng dengan sedikit emosi. Lin Nan tidak dapat mengalami situasi ini sekarang, tetapi apakah dia akan mengalaminya di masa depan? Namun, dilihat dari penampilan penguasa Gunung Beiteng, dia pasti mengalami kemunduran. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa tinggal di Gunung Beiteng selama bertahun-tahun? Lin Nan, Ye Honglian dan penguasa Gunung Beiteng berangkat bersama. Tidak jauh di depan, Fufeng Mansion dan kota Bitian sedang bertempur. Ayo kita pergi ke Laut Fenglei. Penguasa Gunung Beiteng melirik ke kejauhan, ekspresinya tenang. Bahkan setelah meninggalkan pasukan yang didirikannya, dia tidak merasakan sedikit pun kesedihan. Mungkin dia sudah memutuskan kapan akan meninggalkannya. Hanya menunggu orang seperti itu. Lin Nan tentu saja tidak peduli. Dia tidak ingin terlibat dalam perkelahian. Dia hanya ingin melangkah lebih jauh sekarang agar dia mempunyai kesempatan untuk menemukan ayahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali keadaan ayahnya saat ia pergi. Kekuatan yang luar biasa, mungkin ayahnya saat itu jauh di luar imajinasinya. Jadi apa kekuatan ayahnya sekarang? Apakah Miao Yi baik-baik saja? Di mana Murong Yuyan? Apakah kamu masih akan mengkhawatirkan dirimu sendiri? Saya menemukannya sudah terlambat. Lin Nan merasa sedikit bersalah. Ye Honglian, yang berada di sampingnya, tentu saja melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya. Dia tahu Lin Nan pasti masih ingat banyak kejadian di masa lalu, tetapi dia tidak akan bertanya. Selama Lin Nan mau bicara, dia tentu akan mendengarkan. Sekarang, dia hanya ingin tetap diam di sisi Lin Nan, itu sudah cukup. Dia tidak akan meminta terlalu banyak, lagi pula pria seperti ini sangat langka.
Mereka bertiga menunggangi binatang roh terbang dan melintasi kehampaan. Perjalanannya sangat panjang dan sangat membosankan. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan dalam kedamaian dan ketenangan, saya akhirnya melihat sesuatu seperti penghalang di langit yang jauh, membentang antara langit dan bumi. Bila-bila angin transparan yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di langit, dan laut di bawahnya menyambar petir ungu, yang sungguh menakjubkan. Gelombang aura penghancur benar-benar menyerbu tubuh Lin Nan menembus langit dan bumi, dan menyatu dengan kekuatan guntur di tubuhnya. Sementara Lin Nan terkejut, cahaya di matanya menjadi lebih terang. Kekuatan guntur cukup mengesankan, dan Lin Nan telah mengalaminya berkali-kali. Dan di lautan angin dan guntur ini, sebenarnya ada guntur berwarna ungu, yang dapat memperkuat kekuatan guntur di tubuh seseorang. Tempat ini merupakan obat mujarab yang hebat bagi Lin Nan. Selama dia terus seperti ini, akankah kekuatan guntur di tubuhnya mampu membuat langit dan bumi bergetar seperti guntur 9 hari di Gunung Beiteng? Tiba-tiba, Lin Nan merasakan gelombang kebanggaan dalam hatinya. Karena aku tidak dapat melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemukanmu, biarlah ketenaranku menyebar ke seluruh 9 alam, dan biarkan seluruh dunia mengetahui keberadaanku. Dengan cara ini, dimanapun Anda berada, Anda akan tahu bahwa saya, Lin Nan, ada di sini untuk menemui Anda. Dan lautan angin dan guntur. Ini akan menjadi tempat di mana aku, Lin Nan, akan menjadi terkenal. Pada saat ini, di kehampaan yang jauh, semua pengendali terdiam. Pertumbuhan Lin Nan terlalu cepat, di luar imajinasi mereka. Dapat dikatakan bahwa ia telah mencapai hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dalam beberapa tahun, mereka telah mencapai laut angin dan guntur, tempat paling berbahaya di 9 alam. Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah Lin Nan benar-benar putramu? Pada saat ini, sudut mulut sang pengendali ruang angkasa berkedut sedikit 2 kali, lalu akhirnya dia berbicara. Omong kosong, kalau dia bukan anakku, bagaimana mungkin dia anakmu? Tentu saja, Lin Jianhao juga sangat gembira dengan pertumbuhan Lin Nan. Meskipun dia berkata demikian, hatinya dipenuhi dengan emosi. Bakatnya ini telah melampaui batasnya. Saya yakin pada tingkat ini, Lin Nan akan menjadi pengendali generasi baru dalam waktu singkat. Bahkan lebih kuat dari semua pengendali mereka yang digabungkan. Namun, pada saat ini, semua pengawas sedikit tercengang. Hanya dengan mengandalkan kata-kata Lin Jianhao, tampaknya mereka langsung memasuki tingkat pemahaman mendalam lainnya. Apakah pengontrolnya yang paling kuat? Tidak. Belajar tidak akan pernah berakhir. Di atas dao surgawi tertinggi, pasti ada makhluk dengan kekuatan tempur yang lebih kuat dan kultivasi yang lebih kuat. Selain itu, tidak peduli apakah itu ruang 9 domain, planet setingkat bintang suci, atau planet setingkat bintang roh, semuanya dibatasi oleh dao surgawi tertinggi. Tetapi meskipun dia adalah sang pengendali dan menguasai ribuan planet, dia tidak pernah mampu memahami hukum-hukum surga tertinggi. Dapat juga dikatakan bahwa para pengendali ini merasakan jejak kekuatan surga untuk pertama kalinya. Sepertinya aku mendapat pencerahan, jadi aku mengasingkan diri. Desir, sang pengendali ruang angkasa merenung sejenak, lalu menghilang sekejap setelah mengatakan hal ini. Brengsek, para pengendali lainnya saling menatap satu sama lain, dan suatu perasaan kuat tampaknya mulai tumbuh diam-diam di hati mereka. Aku juga ikut. Bodoh amat John, aku juga pergi. Jangan ganggu aku akan mundur. Saat lingkaran cahaya putih itu menghilang, kehampaan yang awalnya hidup tiba-tiba menjadi sunyi. Lin Nan, dewasalah, bangkitlah, ruang 9 alam ini akan menjadi tujuan akhirmu. Pada akhirnya, Lin Jianhao juga menatap Lin Nan yang masih berada di atas laut angin dan guntur dan mengucapkan kata-kata ini, lalu menghilang dalam sekejap. Tentu saja, dia tidak akan mundur, karena sejak Lin Nan datang ke ruang 9 alam, dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Di ruang 9 domain, ada banyak orang kuat di ranah Raja Dewa. Bahkan di atas ranah Raja Dewa, ada terlalu banyak divisi level. Lin Nan harus melalui banyak hal untuk menerobos langkah demi langkah. Namun, Lin Jianhao punya alasan untuk percaya bahwa Lin Nan dapat melakukannya. Karena ini adalah putranya, yang memiliki bakat luar biasa untuk menjadi pengendali terkuat. Namun tempat ini berada di luar kendali para pengendali ini. Bintang dewa yang terkuat, semuanya tergantung pada kekuatan. Lautan angin dan guntur, Lin Nan, penguasa Gunung Beiteng, dan Ye Honglian saat ini sedang melayang di udara. Ombak yang bergulung-gulung di bawahnya meraung bagaikan binatang buas purba. Terutama di lautan angin dan guntur ini, sebenarnya memiliki kekuatan guntur yang sangat kuat. Energi super dahsyat yang mampu menghancurkan semua makhluk hidup menyapu langit. Lin Nan yang sedang menonton dengan waspada, tiba-tiba mengerutkan kening dan tampak sedikit ragu-ragu. Ada apa? Ye Honglian menyadari perilaku aneh Lin Nan dan langsung bertanya dengan bingung.
Apakah tidak ada sekte atau kekuatan di Laut Angin dan Guntur? Kekuatan guntur yang begitu dahsyat tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada praktisi. Dengan pemikiran itu, Lin Nan bergumam bingung. Ya, memang ada kekuatan di Laut Angin dan Petir, tetapi tidak diketahui oleh dunia luar. Sekte dan kekuatan apa itu masih sangat misterius. Penguasa Gunung Beiteng menatap Lin Nan dengan pandangan setuju, lalu dia mulai menjelaskan kepadanya dengan serius. Seperti kata pepatah, tanah memelihara manusia, dan para praktisi benua 9 alam tentu tidak akan melewatkan tempat seperti itu dengan energi guntur yang luar biasa. Lin Nan mampu memikirkan poin penting ini pada saat pertama, yang menunjukkan bahwa dia cukup tajam. Apakah itu misterius? Cek-cek, mendengar penjelasan dari penguasa Gunung Beiteng, sudut mulut Lin Nan sedikit melengkung, dan persepsi abnormal dan tak berujung itu pun langsung meledak. Dengan suara seperti senjata tajam yang menembus udara, persepsi Lin Nan didorong ke titik ekstrim. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menggunakan metode ini untuk mencari tahu lokasi sekte misterius ini. Setiap saat, Lin Nan memiliki keyakinan mendalam terhadap persepsinya sendiri. Dia yakin bahwa dengan persepsi abnormalnya yang menyebar luas, tidak peduli seberapa dalam sekte di Laut Angin dan Guntur bersembunyi, mereka tidak akan pernah lolos dari deteksinya. Namun, setelah secangkir teh penuh, alis Lin Nan mulai mengernyit. Tidak ada sama sekali. Belum lagi kekuatan sekte tersebut, di Lautan Angin dan Guntur ini, bahkan tidak ada satu pulau pun yang memiliki aura gemuruh yang kuat. Tetapi semakin banyak hal ini terjadi, semakin Lin Nan tidak dapat mempercayainya. Kekuatan guntur di sini begitu dahsyat, bahkan tanpa peringatan dari penguasa Gunung Beiteng, dia tidak akan pernah percaya bahwa akan ada seorang kultivator yang rela menyerahkan tanah yang begitu berharga. Tidak, itu sama sekali mustahil. Tertawa, saat suasana hatinya berubah, persepsi bahwa dia baru saja menarik diri meledak lagi, dan dia mulai menyelidiki dengan cermat untuk kedua kalinya. Di sisi lain, penguasa Gunung Beiteng menatap Lin Nan sambil tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, namun lapisan makna mendalam lain terpancar di matanya. Ye Honglian juga tidak ingin mengganggu Lin Nan, jadi dia menunggu dengan tenang di sampingnya tanpa mengatakan apapun. Waktu mulai berlalu setiap detik. Kali ini, Lin Nan menghabiskan banyak waktu untuk penyelidikan, sebatang dupa penuh. Namun tetap saja tidak ditemukan apapun. Tidak, tempat ini sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan guntur. Tidak ada kekuatan sama sekali, dan bahkan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pada akhirnya, Lin Nan hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berbicara. Itu benar, setelah mencari dalam jangkauan persepsinya, dia tidak menemukan tanda-tanda adanya aktivitas manusia pembudidaya. Dia bahkan mencari di dasar laut, tetapi tidak menemukan petunjuk. Hahaha, Laut Angin dan Petir adalah tempat paling misterius di 9 alam. Belum lagi pemuda sepertimu yang berada di level Raja Dewa setengah langkah, bahkan jika seorang pria kuat di level Raja Dewa atau bahkan level Dewa-Dewa datang, dia mungkin tidak dapat mendeteksinya. Ini adalah pertama kalinya penguasa Gunung Beiteng melihat Lin Nan begitu tertekan. Ia tertawa terbahak-bahak dan segera mulai menjelaskan. Bagaimana itu mungkin? Setelah mendengar apa yang dikatakan penguasa Gunung Beiteng, Lin Nan tertegun dan bergumam bingung. Akan tetapi, saat dia melihat betapa percaya diri Tuan Gunung Beiteng, dia langsung sedikit mengernyit. Tampaknya penguasa Gunung Beiteng mungkin tahu cara memasuki Laut Angin dan Guntur, dan dia jelas-jelas berusaha membuatnya tampak malu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Lin Nan relatif tenang, dan dia bertanya kepada penguasa Gunung Beiteng dengan tenang. Sebenarnya sangat sederhana. Apa yang Anda lihat saat ini belum tentu benar. Penguasa Gunung Beiteng tersenyum tenang, tanpa menyembunyikan apapun, dan segera menjelaskan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Lin Nan langsung membeku, dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul dalam benaknya. Dilihat dari perkataan penguasa Gunung Beiteng, tidak sulit untuk melihat bahwa tempat ini seharusnya menjadi semacam penghalang atau ilusi. Tapi saya tidak tahu cara memecahkannya. Senior, tolong jangan membuat kami penasaran lagi. Kami tidak bisa pergi begitu saja sekarang. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Nan segera berbicara kepada penguasa Gunung Beiteng dengan sedikit rasa frustrasi. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain, kalau tidak, mengapa dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk berbicara. Gunakan saja Dinghai Shenzhen secara langsung, dan keterampilan klon 9 naga akan aktif seketika, yang dapat menghancurkan penghalang. Namun, dia juga mengerti bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang dia bayangkan, jika tidak, bahkan seorang kultivator di level Dewa-Dewa tidak akan mampu memecahkannya. Akan aneh jika dia, seorang kultivator di level Raja Dewa setengah langkah, mampu memecahkannya. Hei, ledakan. Dalam sekejap,
Penguasa Gunung Beiteng tertawa sinis 2 kali, lalu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, semangat juang yang besar meledak. Bahkan kekuatan guntur yang dahsyat pun tampak terpengaruh dan mulai surut seketika. Tertawa. Tepat setelah itu, terdengar suara pelan, dan mereka bertiga benar-benar berada di suatu tempat tanpa kekuatan guntur. Penguasa Gunung Beiteng tampaknya telah memblokir seluruh persepsi Lin Nan, meninggalkan dia dan Ye Honglian di ruang yang sepenuhnya independen. Brengsek. Merasakan bahwa penguasa Gunung Beiteng sedang dalam keadaan tenang saat ini, bagaikan dewa yang turun ke bumi, hati Lin Nan tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak, lalu dia bergumam sendiri. Desis, desis, desis. Seketika tubuh ketiga orang itu seakan-akan melewati semacam penghalang dan mulai jatuh dengan cepat ke dalam lautan yang bergolak. Hahaha, kamu datang ke laut angin dan petirku dan masih menginginkannya sesederhana itu. Saat Lin Nan dan Ye Honglian tertarik dengan pemandangan laut di depan mereka, sebuah suara yang seolah-olah berada di kehampaan tiba-tiba muncul di telinga mereka. Tidak bagus. Pada saat pertama, penguasa Gunung Beiteng tahu ada sesuatu yang salah. Dia juga mengerti bahwa dia sedang diincar oleh orang yang paling berkuasa di sini, dan keringat dingin langsung membasahi hatinya. Merusak. Akan tetapi, sebelum dia sempat bergerak, suatu kekuatan energi dahsyat tiba-tiba menghantamnya dengan keras. Ledakan. Saat berikutnya, bola energi yang awalnya melilit tubuh Lin Nan dan Ye Honglian dengan cepat hancur, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Saat air laut tiba-tiba mengembang dan kemudian mengalir kembali dengan cepat, kekuatan guntur yang mengerikan menyerbu tubuh kedua orang itu dalam sekejap. Mereka bahkan tidak sempat saling memandang sebelum mereka kehilangan kesadaran. Sial, apakah ini akhir bagi saudaraku? Siapa ini? Keluar sana, otang pembawa sial. Biarkan saudaramu menghajarmu habis-habisan untuk melampiaskan amarahnya. Tempat apa ini? Ketika Lin Nan terbangun lagi, dia tiba-tiba mendapati dirinya berada di lingkungan yang sama sekali asing. Di depannya tampak sebuah kota besar, dan di sebelahnya ada seorang pemuda tampan. Ya, kamu sudah bangun. Ketika pria itu melihat Lin Nan terbangun, dia berteriak dan kemudian berdiri dari tanah. Di mana tempat ini? Lin Nan menggerakkan kepalanya yang agak sakit sedikit dan bertanya pada pria itu. Namaku Heyun, mahasiswa baru di Longxiang College. Ini kota Fenglei. Tapi ku dengar ada tempat yang penuh dengan kekuatan guntur di atas kepala kita. Kecuali kau mencapai alam dewa, kau tidak akan bisa keluar. Heyun menatap Lin Nan dengan linglung beberapa kali, lalu menjelaskan dengan sedikit aneh. Ini sudah menjadi rahasia umum di kota Fenglei, tetapi Heyun sangat bingung mengapa Lin Nan tidak mengetahuinya. Apakah dia kehilangan ingatannya? Seseorang datang. Tepat saat Lin Nan hendak menjawab, persepsinya yang abnormal tiba-tiba menemukan bahwa ada 3 orang yang berjalan ke arah mereka. 2 pria dan 1 wanita. Namun, ketika persepsinya memberikan informasi dan dia mendeteksi penampilan gadis itu, dia tiba-tiba menjadi ketakutan. Miao Yi. Gadis itu ternyata adalah Miao Yi. Dia tidak dapat mempercayainya apapun yang terjadi. Dia akan bertemu gadis yang telah dipikirkannya siang dan malam di sini. Apakah dia sedang bermimpi? Aku sudah jatuh cinta pada seseorang, bisakah kamu berhenti menggangguku seperti ini? Dari kejauhan, suara Miao Yi yang familiar terdengar. Benar sekali, itu wanitanya. Oh, Miao Yi, sudah bertahun-tahun, bukankah kekasihmu tidak pernah muncul? Adalah hak kami untuk mengejarmu. Kemudian, seorang pemuda di sebelah Miao Yi berkata kepadanya sambil tersenyum. Brengsek, mendengar ini, Lin Nan benar-benar ingin memukul orang ini. Anakmu ingin mendapatkan wanita saudaraku. Akan tetapi, pada saat berikutnya, Miao Yi jelas-jelas melihat Lin Nan, yang kepalanya masih pusing, dan dia membuka mulutnya karena terkejut, tampak tidak percaya. Lin Nan, orang yang berlatih di Shen Wustar benar-benar datang. Mustahil, Miao Yi tidak percaya bahwa semua yang ada di depannya saat ini adalah kenyataan. Dia menggigit ujung lidahnya pelan-pelan. Rasa sakit yang sedikit membuatnya langsung menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Apa yang kau lihat, nak? Hati-hati atau aku akan mencungkil bola matamu dan menginjaknya. Melihat Lin Nan dan Heyun di depannya, terutama mata terbuka yang menatap sang dewi dalam benaknya, pemuda itu tiba-tiba mulai berteriak keras dan ganas. Lin Nan, apakah itu kamu? Mata Miao Yi dipenuhi air mata saat dia bertanya pada Lin Nan yang bingung. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama, bahkan menghitung hari dengan jarinya, tetapi jauh di lubuk hatinya dia selalu percaya bahwa Lin Nan akan datang. Itu aku. Suara Lin Nan yang agak magnetis tiba-tiba keluar, menyebabkan Miao Yi gemetar sekujur tubuh. Ya, suara itulah, orang itulah yang dipikirkannya siang dan malam. Apa yang kau bicarakan, Suge? Ayo kita basmi orang ini. Saat berikutnya, Su Kailong yang berada di samping Miao Yi segera berbicara kepada pemuda lainnya. Mendesis. Wah mantap.
Segera setelah itu, mereka berdua bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Energi yang kuat tiba-tiba muncul di antara alis mereka dan menghantam Lin Nan dengan keras. Dengan dua suara tumpul, Lin Nan terlempar dengan keras, namun dia tidak pingsan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hatinya. Kalau saja dia berada di tempat lain di 9 alam, dia bisa langsung membasmi dua orang yang bahkan bukan berada di level Raja Dewa. Namun, ketika dia mengetahui ada dua orang yang menyerangnya, dia menjadi sedikit gelisah. Karena dia tidak dapat mengerahkan energinya yang sebenarnya. Meskipun dapat dimobilisasi sedikit, itu hanya sedikit dan tidak berpengaruh sama sekali. Tertawa. Namun, pada saat berikutnya, He Yun di samping Lin Nan bergerak seketika. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dalam sekejap, dan dia melarikan diri ke kejauhan sambil memegang tubuh Lin Nan. Hei, kembalilah, Lin Nan. Saat Miaoyi bereaksi, He Yun sudah bergegas ke pinggiran kota Fenglei bersama Lin Nan. Dia sangat marah sehingga dia langsung menghentakkan kakinya dan dengan cepat mengejar mereka. Ketika Su Kailong melihat Miaoyi begitu gugup, dia tertegun sejenak, tetapi kemudian mengejarnya. Sial, apa yang dilakukan orang ini? Meskipun Lin Nan yang belum pingsan terluka parah, namun nyawanya tidak dalam bahaya, terutama dia yang bergumam dalam hati. Aku baru saja melihat Miaoyi, orang yang selama ini aku pikirkan siang dan malam. Apakah kita akan berpisah lagi seperti ini? Turunkan aku. Lin Nan dipegang oleh He Yun, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, tetapi dia masih berteriak sekuat tenaga. Aku akan membawamu kembali ke Akademi Xianglong. He Yun mengabaikan kata-kata Lin Nan, tetapi segera mulai menjelaskan. Terlebih lagi, pada saat ini, dia merasakan keingintahuan yang kuat terhadap Lin Nan. Hei, kakak, kenapa kamu? Tepat saat Lin Nan hendak memberontak, suara lain yang familiar terdengar di telinganya. Ouyang Kir. Lin Nan tidak pernah menyangka akan bertemu Ouyang Kir di sini. Bukankah dia sudah pergi ke neraka bersama Raja Kai? Apakah Anda sedang bermimpi? Meskipun Lin Nan tidak dapat mempercayainya, dia tidak mengira bahwa dia sedang bermimpi. Dia percaya pasti ada alasan di baliknya. Kakak Kir, siapa orang ini? Ni Tiansu, ini saudaraku Lin Nan, kamu harus bersikap baik padanya, kalau tidak, Di samping Ouyang Kir, seorang pemuda memandang He Yun dan Lin Nan yang berjalan pergi, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Lin Nan hanya bisa merasakan semua ini melalui indranya, karena He Yun memeluknya erat dan tidak mau melepaskannya. Dipeluk oleh lelaki sebesar itu, tiba-tiba ia terdiam dan merasakan sesuatu yang aneh. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali, saat pertama kali Lin Nan membuka mata dan merasakan kelembutan di lengannya, dia mengerti sesuatu, dan keduanya berpelukan lagi. Memikirkan kembali apa yang terjadi hari itu, dia terkejut. Apa yang sedang terjadi? Jika He Yun adalah seorang wanita, ketertarikan antara lawan jenis dapat dijelaskan, tetapi bagaimana dengan dua pria dewasa? Namun dia terlalu malu untuk bergerak saat ini, karena He Yun tampak tertidur lelap, jadi dia hanya bisa berbaring di sana dengan ekspresi canggung di wajahnya. Dan dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa saudaranya menyukai wanita. Ketika dia memikirkan hal ini, dia teringat pada Ye Honglian dan Miaoyi. Ya, dia menyukai wanita. Masih sekitar setengah jam kemudian sebelum He Yun bergerak dalam pelukan Lin Nan dan kemudian membuka matanya. Ketika dia menyadari postur kedua orang itu saat ini, wajahnya memerah lagi, lalu dia duduk. Dia berjalan mendekati Lin Nan, duduk di samping tempat tidur, lalu merentangkan kaki kecilnya dan memakai sepatu. Lin Nan juga duduk saat ini. Setelah He Yun berdiri, dia memakai sepatunya dan berjalan turun. Namun, tak satu pun dari mereka berbicara saat itu. Ia berjalan langsung ke jendela, membukanya, menghirup udara segar, dan kondisi mentalnya membaik. He Yun duduk di meja, kepala tertunduk, dan tidak mengatakan apapun. Kebetulan saja Lin Nan tiba di waktu yang tepat, yaitu saat kejuaraan perguruan tinggi Fenglei Haicheng. Entah He Yun atau Ouyang Kir yang mengatakan sesuatu kepada para tetua akademi, namun Lin Nan benar-benar langsung menjadi murid Akademi Longxiang, dan karena tingkat kultivasinya yang tak terduga, ia pun diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ledakan. Ketika terdengar ketukan di pintu, mereka berdua menoleh pada saat yang sama. Ayo makan, kita akan ke Tianxia College hari ini. Setelah membuka pintu, Ni Tiansu berdiri di luar dan berkata dengan senyum gembira di wajahnya. Keduanya mengangguk sedikit, saling memandang sejenak, lalu mengikutinya keluar. Setelah sarapan, seorang tetua mengeluarkan 5 medali dan 5 set pakaian yang khusus dibagikan oleh Akademi Xianglong dan meminta mereka untuk memakainya, dan kemudian mereka dapat berangkat. Melihat pakaian itu, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Lin Nan tidak ragu-ragu dan langsung memakainya,
lalu mengenakan medali. Setelah selesai merapikan, dia melihat ke arah He Yun dan menyadari dia belum bergerak, dan ekspresi kebingungan tiba-tiba muncul di matanya. Kamu duluan, aku mau ke kamar mandi, aku lupa sesuatu. Wajah He Yun sedikit memerah saat ini. Meskipun dia masih mengenakan gaun ketat di baliknya, dia masih sangat malu untuk melepas pakaiannya di depan Lin Nan, jadi dia berbicara. Oh, cepatlah. Setelah mendengar ini, Lin Nan mengangguk sedikit, tanpa curiga, dan segera berjalan keluar. He Yun berhenti di pintu kamar mandi dan melihat Lin Nan menutup pintu. Kemudian dia menanggalkan pakaiannya dan berganti pakaian. Kemudian dia mengenakan medali, merapikan dirinya, dan berjalan keluar. Setelah mereka berlima berkumpul, mereka tampak rapi dan bersih, serta cukup sedap dipandang. Pada saat ini, kedua tetua itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mengeluarkannya. Namun, ada seorang gadis kecil di kelompok itu, dan dia adalah Ouyang Keer. Pada saat ini, dia tersenyum manis, memeluk lengan Lin Nan, dan tampak sangat gembira. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di gerbang Tianxia College. Ketika dua tetua halaman dalam memimpin 5 orang, seorang pria datang dan memimpin beberapa orang langsung ke dalam. Saat mereka masuk, kelima orang itu mulai melihat sekeliling. Tempat ini cukup besar dan lingkungannya bagus. Anda dapat melihat beberapa gunung di belakang kampus di kejauhan. Selain itu, klasifikasinya cukup rinci, termasuk lapangan pertandingan dan ruang pelatihan. Pria itu membawa mereka ke tempat yang hanya memiliki panggung pertempuran, yang sangat besar. Jelas dibangun khusus untuk menampung pertempuran tim yang terdiri dari 5 orang. Tempatnya cukup besar, dan di sana sudah ada tim yang terdiri dari 5 orang menunggu, masing-masing dipimpin oleh 2 pria tua. Saat ini, Lin Nan menghitung secara kasar bahwa ada lebih dari selusin orang yang memimpin tim. Apakah itu berarti ada lebih dari selusin perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam pertempuran? Hanya ada 4 perguruan tinggi pasca sarjana, tetapi ada beberapa perguruan tinggi kecil, dan ada beberapa yang jumlahnya mendekati 4 perguruan tinggi pasca sarjana. Selain peserta dari 4 perguruan tinggi besar tersebut, sisanya berasal dari perguruan tinggi kecil, atau peserta dari perguruan tinggi yang dekat dengan perguruan tinggi besar tersebut, bukan? Kedatangan kelima orang itu tentu saja mengundang perhatian semua orang yang hadir. Medali dan seragam sekolah merupakan tanda bahwa kelima orang ini berpartisipasi dalam kompetisi atas nama Xianglong College, dan ada keinginan yang kuat untuk bertarung di mata mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Bahkan jika mereka mengalahkan orang-orang ini sekali, akademi mereka mungkin akan menikmati semacam kehormatan, bukan? Namun, apakah itu benar-benar mungkin? Anda harus tahu bahwa Akademi Xianglong selalu sangat ketat dalam merekrut personel, dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk bakat, kekuatan tempur, del. Jadi kelima orang ini pasti sangat kuat, kan? Ketika semua orang melihat ke arah kelima orang itu, Lin Nan dan keempat orang lainnya juga melihat ke arah mereka, dengan semangat juang di mata mereka. Mereka cukup percaya diri dengan kemampuan bertarung mereka. Kedua tetua itu membawa mereka berlima ke satu sisi dan menunggu dengan sabar, tampaknya menunggu orang-orang dari akademi lain tiba. Pada saat ini, Lin Nan juga melihat ke langit, sambil memperhatikan para praktisi yang berjalan masuk. Pada saat ini, Lin Nan merasa ada yang menarik bahunya, dan raut wajah ragu tiba-tiba muncul, jadi dia mendongak. Tiba-tiba saya menyadari bahwa kelima orang yang saya temui hari itu dibawa oleh 2 lelaki tua. Pada saat ini, mata mereka juga melihat ke arah mereka, dan ketika mata mereka bertemu, keinginan untuk bertarung langsung muncul. Pada saat ini, Lin Nan sekali lagi merasakan tatapan pria itu menatap He Yun. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah He Yun juga, dan mendapati bahwa He Yun sangat tenang, tanpa kepanikan dan emosi yang sangat rumit seperti 2 kali sebelumnya. Apakah dia menemukan jawabannya? Pikiran ini muncul di benak Lin Nan, tetapi tidak mengherankan jika dia tampak sedikit berbeda hari itu. Tampaknya dia telah melepaskan ikatan di hatinya. Setelah kelima orang itu masuk, mereka tidak jauh dari mereka, dan kemudian tidak lama kemudian, 5 orang lainnya masuk. Saat itu, terdengar suara seruan keras di lapangan. Saat mendongak, saya melihat 5 orang dengan ekspresi tenang berjalan ke arah saya. Ada 5 orang, 3 pria dan 2 wanita, dan mereka semua tampak sangat bersemangat. Saya tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah di dalam hati. Sepertinya saya akan bersenang-senang kali ini. Kelima orang ini tampaknya adalah siswa Akademi Feitian. Pada saat ini, Nitiansu tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu dengan sedikit kekaguman di matanya. Perguruan tinggi Feitian tampaknya selalu berada di peringkat kedua, ditekan oleh perguruan tinggi Xianglong kita. Dari perguruan tinggi mana kelima orang itu? Lin Nan menatap kelima orang lainnya saat ini. Melihat pakaiannya, sepertinya itu dari Akademi Xianjian. Nitiansu berkata,
sekarang hanya tersisa perguruan tinggi Tianxia. Faktanya, di antara sekian banyak perguruan tinggi, persaingan utama masih terjadi di antara keempat perguruan tinggi kita. Setelah mendengar ini, Lin Nan mengangguk sedikit, dengan sedikit keraguan di matanya. Jika kelima orang ini berasal dari Akademi Xianjian, maka He Yun juga berasal dari Akademi Xianjian. Siapakah orang itu dari Akademi Xianjian? Dia penuh rasa ingin tahu saat ini. Setelah beberapa saat, dua orang lagi dari perguruan tinggi yang berbeda datang, salah satunya dari Tianxia College. Saat ini, ada sedikit keringat di dahi mereka, jelas mereka baru saja selesai berlatih, yang menunjukkan bahwa mereka semua bekerja sangat keras. Ada dua wajah yang dikenal di dalam, satu adalah Su Kailong dan satunya lagi dari keluarga Suge. Pada saat ini, kedua pria itu menatap Lin Nan secara bersamaan, dengan permusuhan dan kesuraman, dan semua ini karena seorang wanita, Miao Yi. Itu semua karena wanita ini. Lin Nan tersenyum tak berdaya, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Layak diperjuangkan bagi seorang wanita. Sekitar 1 jam kemudian, beberapa orang dari berbagai perguruan tinggi datang lagi. Sekarang menurut perhitungan, ada sekitar 20 perguruan tinggi, yang cukup banyak. Namun, bisa berpartisipasi mungkin merupakan suatu kehormatan. Karena kemungkinan banyak perguruan tinggi yang tidak dapat berpartisipasi. Menjelang tengah hari, seorang lelaki tua berjanggut putih masuk bersama dua lelaki tua lainnya. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat tenang, dan tampaknya tidak ada gejolak emosi di wajah mereka, tetapi Lin Nan bisa merasakan teror yang sangat besar dari ketiga orang ini. Tak perlu dikatakan, kekuatannya mungkin sangat mengerikan. Selamat datang semua perguruan tinggi di kampus kami. Atas nama kampus kami, saya menyambut Anda. Suara tua terdengar, dan kata-kata yang diucapkan sangat resmi, tetapi mungkin tak seorang pun peduli tentang itu sekarang. Karena semua orang yang datang kali ini adalah mahasiswa baru, mereka semua ingin tahu aturan pastinya, dan Lin Nan adalah salah satunya. Kali ini ada 22 perguruan tinggi yang berpartisipasi. Semuanya sudah ada di sini sekarang. Kompetisi resmi akan dimulai besok. Lelaki tua itu berbicara sebentar, dan Lin Nan mendengarkan dengan saksama. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengangkat alisnya sedikit. Dia punya beberapa gagasan tentang 3 teratas yang memiliki hak prioritas pemilihan. Tempat penyelenggaraan kompetisi adalah tempat di mana semua orang berada saat ini. Aturan kompetisi sama dengan kompetisi pemeringkatan perguruan tinggi sebelumnya, dan merupakan kompetisi langsung dengan sistem round robin. Selain itu, setiap perguruan tinggi memiliki 2 kesempatan, dan setelah 2 kesempatan mereka akan tereliminasi. 3 pemain teratas dalam kompetisi sebelumnya akan memiliki 1 pilihan prioritas dan tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Selama kompetisi, Anda tidak diperbolehkan menyebabkan cedera serius dengan sengaja, dan kecelakaan tidak termasuk. Anda juga tidak diperbolehkan membawa hewan spiritual untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Sifat konten pertarungan terutama pertarungan tim dan tidak ada batasan persyaratan. Juri diawasi oleh seorang penatua yang dikirim oleh masing-masing perguruan tinggi. Perguruan tinggi telah menyediakan akomodasi, dan karena melibatkan pria dan wanita, akan ada lebih banyak kamar yang disediakan. Setiap perguruan tinggi memiliki sekitar 4 ruangan, masing-masing dengan 2 tempat tidur. Siswa yang berpartisipasi dapat makan gratis di kafetaria yang disediakan oleh kampus, namun mereka tidak boleh membuat masalah dengan sengaja di kampus, jika tidak, mereka akan didiskualifikasi dari kompetisi. Baiklah, itu saja. Anda dapat mengunjungi kampus kami dengan bebas. Orang tua itu akhirnya berkata demikian dengan tenang, kemudian lebih dari 20 orang siswa masuk dari luar, memimpin setiap tim keluar, karena tempat pertama yang harus mereka tuju adalah tempat istirahat. Orang yang memimpin Lin Nan dan yang lainnya adalah seorang pria muda yang sangat pendiam dan tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang jalan. Tempat istirahatnya cukup bagus, dengan 4 ruangan berdampingan dan penataannya sederhana. Kedua tetua itu berada dalam satu ruangan, Zhao Wuji dan Ni Tianxu berada dalam satu ruangan, diikuti oleh Lin Nan dan He Yun, kemudian Li Feixue dan si kecil Ouyang Kr. Kamar itu cukup besar, dengan 2 tempat tidur yang tertata rapi. Ada garpu kecil di tengahnya dan meja kecil di ujungnya. Semua perlengkapan tempat tidur masih baru. Dari sudut pandang ini, Tianxia Academy sangat memperhatikan. Yang terpenting adalah ada juga tempat untuk mandi. Ayo kita pergi, makan sesuatu, lalu lihat seperti apa akademi ini, hehe. Keduanya beristirahat di kamar sebentar, lalu Ni Tianxu, Zhao Wuji dan Li Feixue datang, dan saat ini Ni Tianxu berkata langsung. Lin Nan dan He Yun mengangguk bersamaan dan mengikutinya keluar, diikuti oleh si kecil Ouyang Kr di belakang. Kafetarianya cukup besar, dan karena waktu itu tengah hari, ada cukup banyak orang yang datang dan keluar. Seperti yang dikatakan orang tua itu,
dengan medali seragam akademi, Anda dapat makan gratis di sini. Semua orang memesan beberapa dan menemukan tempat duduk yang tenang untuk duduk. Saat mereka sedang makan, Lin Nan merasakan semangat juang datang ke arahnya dari jauh. Akademi Xianglong. Dia mendongak dan melihat 5 pria berseragam mendekatinya dan berbicara dengan tenang. Tepat sekali. Ada apa? Nitiansu berkata di samping bahwa dia tahu kelima orang ini berasal dari Akademi Feitian hanya dengan melihat pakaian mereka. Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku berharap orang-orang dari Akademi Xianglong bisa lebih berkemampuan kali ini dan tidak mengecewakan kita. Pria itu melirik Nitiansu dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Lin Nan saat ini berkata dengan tenang, menatap pria itu dengan ekspresi sedikit acuh tak acuh, dan berkata langsung tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak sekarang, kami akan menanganinya sesegera mungkin, kamu melakukan hal yang sama, dan perguruan tinggi lainnya melakukan hal yang sama. Mata pria itu menyipit. Kata-kata Lin Nan dengan jelas menempatkan Akademi Feitian mereka pada tingkat yang lebih tinggi daripada akademi-akademi biasa. Cahaya dingin melintas di mata pria itu, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Cek-cek, dua gadis itu cantik sekali. Mereka benar-benar cantik, dan mereka terlihat sama. Apakah mereka kembar? Melihat punggung kelima orang yang pergi, Nitiansu tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu saat ini. Tetapi kemudian dia berkata lagi tapi sangat disayangkan kepribadiannya tampaknya agak dingin. Jangan remehkan mereka. Anak kembar lahir dengan induksi alami. Mereka memiliki pemahaman diam-diam alami yang jauh melampaui kemampuan kita untuk mencapainya hanya dengan usaha kita. Saya khawatir Akademi Feitian akan sangat sulit dihadapi kali ini. Pada saat ini, Lin Nan berbicara langsung dan menjelaskan dengan penuh pertimbangan. Benarkah? Ini lebih menarik. Jadi, menurutmu apakah kedua gadis ini akan menikah dengan orang yang sama di masa depan? Kalau begitu, Nitiansu berkata sambil tersenyum, lalu berhenti dan mengangkat alisnya. Diam, Zhao Wuji mengatakan sesuatu saat ini, dan pada saat inilah Nitiansu teringat bahwa Li Feixue ada di sebelahnya. Dia terbatuk kering, diam dengan patuh, dan mulai makan. Namun, ketika kelima orang itu belum makan banyak, langkah kaki terdengar lagi. Lin Nan mendongak dan mendapati Su Kailong sedang menatapnya dengan mencibir. Kebetulan sekali, aku bisa melihatmu di sini. Aku sangat berharap bisa bertemu denganmu di medan perang lebih cepat. Tapi kamu harus berhati-hati, ada banyak kejutan di medan perang. Su Kailong mengucapkan kata-kata ini dengan muram, lalu mencibir lagi. Lin Nan terlalu malas untuk menatapnya saat ini, dan menundukkan kepalanya untuk makan lagi. Ini adalah cara mengabaikannya, yang bahkan lebih jahat daripada menjawab. Ada provokasi di awal dan ancaman di akhir. 2 dari 4 perguruan tinggi merasa tersinggung. Hal ini menjadi semakin menarik. Dan Akademi Xianjian mungkin juga ingin menargetkan Akademi Xianglong mereka, keduanya ingin menempati posisi pertama. Jadi pertama-tama, mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan membiarkan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri di depan Miaoyi, betapa buruknya orang yang dicintainya. Ketika Su Kailong melihat Lin Nan tidak berbicara tetapi memilih mengabaikannya, matanya tiba-tiba menampakkan niat membasmi yang dingin dan dia mencibir. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Su Kailong berbalik dan pergi, tetapi Lin Nan tertegun. Di depan Miaoyi, apakah Miaoyi datang untuk menonton pertandingan juga? Setiap kali ada pertandingan, pasti ada saja orang dari keluarga besar yang datang untuk menonton. Cek-cek, sepertinya kamu beruntung sekali. Nitiansu melihat kebingungan di mata Lin Nan dan berbicara langsung. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Makan saja makananmu. Lin Nan berkata tanpa daya. Haha, Nitiansu tersenyum, lalu menundukkan kepalanya dan mulai makan dengan patuh. Halo, namun, sebelum dia sempat memakan 2 suap, terdengar suara lembut. Lin Nan mendongak dan mendapati bahwa orang yang datang kali ini adalah dari Akademi Pedang Abadi. Sikap mereka cukup baik, jadi Lin Nan mengangguk dan menanggapi dengan cara yang sama. Para siswa Akademi Xianglong, kami sangat menantikan untuk bertanding dengan kalian. Mari kita bersorak bersama. Pria itu mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Heyun. Namun saat ini, Heyun sedang makan dalam tegukan kecil dan tidak ada niat untuk mendongak. Ketiga akademi datang untuk menyapa, tetapi yang paling baik adalah dari Akademi Pedang Peri. Setelah Lin Nan mengangguk, kelima orang itu pun pergi. Pada saat ini, Nitiansu tidak dapat menahan diri untuk berkata. Zhao Wuji mengangguk setuju. Setidaknya sikap orang lain sangat baik. Setelah kelima orang itu selesai makan, mereka menuju luar dan mulai berjalan-jalan di sekitar Tianxia College. Setelah mengunjungi tempat ini di mana orang bertarung setiap hari, berlatih,
dan belajar, saya menemukan bahwa semuanya di sini sangat lengkap dan tidak jauh lebih buruk daripada Akademi Xianglong. Namun dalam hal model, ada beberapa perbedaan. Ini mesti menjadi modus penanaman, yang menyediakan tempat bebas untuk penanaman. Xianglong College, di sisi lain, adalah sekolah yang sangat kompetitif yang beroperasi di bawah tekanan besar. Selain itu, Xianglong College juga memiliki halaman dalam, tetapi tidak dipastikan apakah itu ada di sini atau tidak. Fakta bahwa Xianglong College selalu menduduki peringkat pertama mungkin juga terkait dengan modelnya. Setelah mereka berlima berjalan-jalan, mereka kembali. Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar lebih awal untuk beristirahat. Kompetisi ini resmi dimulai besok, sungguh mengasyikkan. Setelah mandi, Lin Nan secara acak memilih tempat tidur dan berbaring di atasnya, yang cukup nyaman. Setelah beberapa saat, He Yun juga keluar, mula-mula melirik Lin Nan, lalu diam-diam berbaring di ranjang lain. Ayo besok. Lin Nan menoleh dan menatap He Yun dan mengatakan sesuatu. He Yun mengangguk sedikit tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Lin Nan menghela napas dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, He Yun berbalik dan menatap Lin Nan dengan tatapan aneh di matanya. Sebenarnya dia tidak tahu mengapa, dia biasa tidur di ranjang yang sama dengan Lin Nan, tetapi sekarang tiba-tiba dia tidak terbiasa tidur di ranjangnya sendiri, jadi dia tidak bisa tertidur di ranjang. Apakah saudara He Yun sedang tidur? Pada saat ini, suara Lin Nan tiba-tiba terdengar. He Yun tertegun sejenak lalu bersenandung pelan. Apakah kamu akan pergi setelah kompetisi ini? Lin Nan tertawa saat ini dan kemudian berkata. He Yun tercengang lagi. Bagaimana dia tahu? Aku perhatikan bahwa orang dari Akademi Pedang Peri itu adalah saudaramu. Tepat saat dia memikirkan hal ini, Lin Nan tiba-tiba melanjutkan bicaranya. Setelah mendengar ini, He Yun bersenandung lembut. Ayo pergi. Aku tidak akan melupakanmu. Aku akan datang mencarimu saat aku punya waktu. Lin Nan menghela napas lalu berkata. He Yun tidak tahu harus berkata apa saat ini dan hanya bisa mengangguk sedikit. Aku juga akan merindukanmu, jaga dirimu. Lin Nan terdiam saat ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah waktu yang lama, dia berbicara. He Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya memerah. Dia tidak menyangka Lin Nan akan mengamatinya dengan begitu halus. Haha, aku tidak punya banyak teman sejati di dunia ini, dan kamu salah satunya. Malah, menurutku kepribadian kita terkadang cukup mirip. Lin Nan tersenyum lagi dan berkata. He Yun mengangguk lagi saat ini, dan masih hanya berkata dengan ringan, karena dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Itu artinya beberapa hari kompetisi ini juga merupakan waktu terakhir bagi kita berdua. Lin Nan berbicara lagi saat ini. Sejujurnya, dia sekarang teringat saat dia terluka parah di Universitas Tianxia. He Yun lah yang merawatnya, bukan? Haha, waktunya masih cukup singkat. Lin Nan mengatakan ini, nadanya relatif tenang, tetapi lebih seperti melankolis. Baiklah, istirahatlah. Tapi ingat untuk memberitahuku saat kau pergi. Lin Nan menoleh saat ini, melirik He Yun, lalu melanjutkan. Tahu, ada sedikit warna aneh di mata He Yun, dan dia akhirnya mengangguk sedikit. Lin Nan memejamkan matanya lagi saat ini. Sebenarnya, dia merasa sedikit tidak nyaman sekarang. Terutama saat memikirkan kepergian He Yun yang semakin dekat, dia secara langsung menghubungkan perasaan ini dengan cinta persaudaraan yang mendalam di antara keduanya. Keesokan harinya, Lin Nan membuka matanya lebih awal, meregangkan tubuh, duduk dari tempat tidur, memakai sepatu dan berjalan turun. Aku mendongak ke arah He Yun dan mendapati dia sedang meringkuk dengan selimut tersingkap ke satu sisi dan kakinya menjulur keluar. Dia sedang tidur nyenyak. Ada sedikit ekspresi aneh di wajahnya. Dia sekarang semakin menyadari bahwa He Yun lebih menyukai satu wanita. Seorang wanita berpakaian seperti pria. Tetapi setelah dia memikirkan hal ini, dia menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Mereka sudah bersama cukup lama. Jika He Yun benar-benar seorang wanita, bagaimana mungkin dia tidak menyadari apapun? Sambil menggelengkan kepalanya, dia bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Lin Nan berjalan mendekat dan menutupinya dengan selimut lagi. Namun saat ini, He Yun sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Kamu sudah bangun. Lin Nan berkata sambil tersenyum, lalu berkata lagi, aku melihatmu menendang selimut itu, jadi aku menutupinya untukmu. Ya, terima kasih. Ketika He Yun mengatakan ini, wajahnya sedikit memerah dan hatinya sedikit hangat. Sekarang setelah dia bangun, dia tidak berniat untuk beristirahat, jadi dia langsung duduk dari tempat tidur dan merapikan rambutnya. Pada saat ini, Lin Nan berpikir sejenak. Sebenarnya, dia menemukan bahwa ketika He Yun membiarkan rambut panjangnya terurai,
dia memang terlihat seperti wanita, tetapi akan lebih baik jika pinggirannya lebih lembut. Setelah He Yun bangun, Lin Nan juga membuka jendela, menghirup udara segar dengan tatapan sedikit linglung di matanya. Dia telah beradaptasi dengan dunia ini sekarang, tetapi dia masih perlu mempelajari lebih banyak hal, karena adaptasi tidak berarti pemahaman, dan dunia ini masih merupakan sesuatu yang asing baginya. Setengah jam kemudian, Li Feixue, Ni Tiansu dan Zhao Wuji semuanya berkumpul di kamar mereka, lalu pergi ke kafetaria untuk makan sesuatu bersama. Setelah kembali, kedua tetua itu langsung menuntun mereka menuju tempat yang besar itu. Setelah tiba di sana, Lin Nan menemukan banyak kursi telah diatur di sini. Selain itu, kursi-kursi ini satu lapis lebih tinggi dari lapis lainnya, membentuk lingkaran mengelilingi panggung pertempuran. Yang paling menarik perhatian adalah meja yang menghadap mereka. Meja itu sangat panjang dan ada tanda di atasnya yang dengan jelas bertuliskan kursi juri. Saat ini sudah ada orang di sana, dua orang tetua membawa mereka ke tempat duduk khusus Akademi Xianglong dan duduk. Salah satu lelaki tua itu berjalan ke tempat lain, yang merupakan kursi hakim khusus. Jangan terlalu gugup, kalian berlima. Tetua yang saat ini duduk bersama Lin Nan berkata perlahan, jika kau menang, kau menang. Jika kau kalah, kau kalah. Long Xiang akan selalu menjadi Long Xiang. Sebuah kompetisi kecil tidak akan bisa menyingkirkannya. Percaya diri dan bangga, itu benar, tetapi reputasi ini harus diperoleh jika bisa diperoleh. Orang tua itu sebenarnya mengatakan hal ini untuk meredakan ketegangan dan tekanan yang mereka alami. Akan tetapi, lelaki tua itu masih menaruh kepercayaan kepada mereka, karena wakil presiden berkata langsung bahwa tempat pertama adalah milik Long Xiang, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya. Entah arogan atau sombong, Akademi Xianglong sendiri memiliki kekuatan seperti itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke tempat tersebut. Tak lama kemudian, hampir semua perguruan tinggi duduk, tetapi pertandingan masih belum dimulai, jadi mereka masih menunggu. Tepat saat Lin Nan tengah bertanya-tanya, dia melihat beberapa orang berjalan masuk dari luar tempat acara lagi. Dia adalah seorang pria parubaya berusia 40-an, dengan sedikit keagungan. Di sebelahnya berdiri seorang pria tua, dan di belakangnya ada beberapa pria berbaju besi emas. Pria ini seharusnya menjadi orang terkuat di sini. Pada saat ini, Ni Tiansu tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Setelah mendengar ini, Lin Nan menatapnya dengan saksama, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Selain keagungannya, ada kelembutan yang tak terlukiskan di wajahnya, yang dengan mudah membuat orang merasa ramah. Orang yang paling berkuasa ini tidaklah sederhana. Karena Lin Nan tahu bahwa orang seperti ini juga orang yang sangat licik. Mereka duduk di kursi paling depan, dan semua tetua dari Akademi Tianxia maju untuk menyambut mereka. Cek, cek, lihat siapa yang datang. Pada saat ini, beberapa seruan terdengar, dan lengan Lin Nan tiba-tiba disentuh oleh Ni Tiansu di sebelahnya dan berkata, ada sedikit keraguan di mata Lin Nan. Dia mendongak dan melihat Miao Yi berjalan masuk dengan seorang pria. Dapat dikatakan bahwa sosok Miao Yi yang anggun, wajah mungilnya yang cantik, dan aura menawan yang terpancar darinya dari waktu ke waktu telah menarik perhatian banyak pria, menjadikannya fokus kecil di sini. Selain itu, ada juga aura yang sangat feminin pada tubuhnya. Alasan mengapa para pria yang hadir berseru adalah karena Miao Yi. Pada saat ini, mata Miao Yi yang menawan sedang mengamati sekelilingnya, dan ketika matanya melihat Lin Nan yang juga sedang menatapnya, sedikit kelembutan muncul di matanya yang indah. Senyum tipis muncul di wajah mungilnya, membuatnya tampak lembut, cantik, dan semakin menawan. Lihat, dia tersenyum padaku. Di barisan belakang Lin Nan, seorang mahasiswa dari perguruan tinggi yang tidak dikenal tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Suaranya bergetar, dan jelas bahwa dia sedang bersemangat. Dia tersenyum padaku. Pria itu tidak dapat menahan diri untuk berbicara, tetapi matanya tertuju pada Miao Yi. Lin Nan tentu saja juga mendengar argumen di balik mereka, dan dalam hati merasa terkesan bahwa gadis ini memang sangat menawan. Pada saat ini, dia juga merasakan dua tatapan suram tertuju padanya. Yang satu adalah Su Kailong, dan satunya lagi dari keluarga Suge. Senyum di wajah Miao Yi semakin dalam, dan dia berjalan lurus ke arah Lin Nan. Dengan baik, Lin Nan sedikit terkejut, dengan ekspresi aneh di wajahnya, bahkan dengan senyum yang sedikit pahit. Dia secara alami dapat melihat bahwa Miao Yi sedang berjalan ke arahnya. Brengsek, apakah gadis ini ingin menjadikan dirinya musuh publik semua orang di sini? Dia datang ke arahku dan menatapku untuk melihat apakah aku dalam keadaan kacau. Pada saat ini, suara di belakang Lin Nan terdengar lagi, dan Ni Tiansu di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Bisakah orang-orang ini bersikap lebih tidak tahu malu lagi? Tak lama kemudian Miao Yi berjalan ke arah Lin Nan. Pada saat ini, pria yang duduk di belakang Lin Nan juga duduk dengan sangat tegak.
Namun tak lama kemudian mereka terkejut dan mendapati Miao Yi berhenti di barisan depan lalu duduk di sebelah seorang pria berjubah. Lin Nan menatap Miao Yi di sampingnya dan merasakannya dengan jelas. Banyak mata yang dipenuhi rasa iri, cemburu, dan benci tertuju padanya. Tentu saja, ada dua tatapan muram lagi, dan tatapan mereka segera menjadi lebih intens karena Miao Yi langsung memeluk lengannya. Senyum getir tersungging di wajahnya. Ia benar-benar terluka parah oleh gadis ini. Kamu tidak melihatku selama 2 hari. Apakah kamu merindukanku? Miao Yi mempunyai senyum menawan di wajahnya, dan dia berbisik ke telinga Lin Nan, sambil bernapas dengan panas. Lin Nan bersenandung, tubuhnya tampak sedikit kaku, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hehe, Miao Yi memperhatikan reaksi Lin Nan dan langsung mulai terkikik, tawanya terdengar semanis lonceng perak. He Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke sini, dan ekspresi tenangnya mulai sedikit berfluktuasi. Hal yang sama juga terjadi pada Li Feixue, dia mulai memperhatikan Lin Nan, tetapi dia tidak tahu kapan itu dimulai. Ya, Ouyang KR digendong Li Feixue, mengoceh dan terlihat sangat imut. Apakah kamu ingin membasmiku? Lin Nan berkata kepada Miao Yi sambil tersenyum kecut saat ini. Wah, kenapa? Bagaimana seseorang bisa menyakitimu? Miao Yi tersenyum dan berkata, Yah, kamu mengetahuinya dengan baik. Lin Nan mengangkat bahu tak berdaya. Wanita ini jelas-jelas adalah goblin kecil yang menawan. Yah, aku merindukanmu setiap hari. Miao Yi tersenyum bodoh, lalu berbisik ke telinga Lin Nan lagi dan aku menunggu untuk melayanimu di tempat tidur setiap hari. Lin Nan tiba-tiba terbatuk-batuk kering saat ini, dengan wajah malu. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang gadis ini. Miao Yi terkikik lagi saat ini, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia memeluk lengannya dan bersandar padanya, menikmati momen hening ini. Iri hati, semua lelaki di sini iri hati. Kalau saja aku bisa mendapatkan wanita seperti ini, hidupku akan berarti. Orang-orang dari luar masih berdatangan. Mereka semua berasal dari beberapa kekuatan besar dan keluarga besar di sini. Ini seseorang dari keluarga Zuge. Ketika beberapa orang masuk, Miao Yi tiba-tiba berkata. Setelah mendengar ini, Lin Nan mendongak dan mendapati seorang lelaki tua berjalan masuk bersama beberapa orang. Dia menyipitkan matanya sedikit lalu mengalihkan pandangannya. Melihat ekspresi Lin Nan, Miao Yi mengerti sesuatu. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya bersandar dengan tenang pada Lin Nan. Seiring berjalannya waktu, tempat itu segera penuh. Mari kita mulai kompetisi perguruan tinggi sekarang. Kami menggunakan sistem eliminasi untuk pemilihan perguruan tinggi, jadi tidak akan ada konflik. Pada saat ini, seorang lelaki tua di panel juri duduk dan berkata dengan tenang. Lin Nan memahami metode ini. Tidak lebih dari menyiapkan 3 kotak. Setelah pengundian, pisahkan yang menang dan yang gagal 1 kali. Dengan cara ini akan lebih jelas. Juga, izinkan saya tegaskan bahwa selama kompetisi, Anda tidak diperbolehkan menyebabkan cedera serius atau bahkan membasmi lawan dengan sengaja. Anda hanya akan menang jika menjatuhkan lawan dari panggung atau menunggunya menyerah. Oke, mari kita mulai sekarang. Orang tua itu berkata dengan ringan, lalu langsung mengambil 2 kartu dari dalam, lalu terdengar suara tua berkata Akademi Tianchen melawan Akademi Longteng. Begitu suara lelaki tua itu berakhir, para pelajar di kedua belah pihak segera maju menyerang. Setelah lelaki tua itu berkata mulai, kedua kelompok itu pun segera melancarkan serangan. Seni bela diri yang luar biasa dan aura yang berfluktuasi tiba-tiba dilepaskan. Kekuatan kedua kelompok orang itu sangat stabil, atau dapat dikatakan cukup berimbang, dan kekuatan mereka berada di bawah tingkat Raja Dewa. Dalam situasi seperti ini, kerja sama tim sangatlah penting. Lin Nan melihatnya dengan penuh minat, ekspresinya sedikit berubah. Permainan mereka pada dasarnya adalah 1 lawan 1, dengan serangan berskala besar sesekali yang mungkin memberi mereka beberapa keuntungan. Wah, pada saat itu, disertai suara ledakan keras, seorang pria terlempar mundur dan jatuh di panggung. Begitu satu orang tersingkir, situasi pada dasarnya menjadi represif. 10 menit kemudian, salah satu perguruan tinggi mengakui kekalahannya. Dalam kompetisi tim, Anda dapat mengatakan itu cepat atau lambat, tetapi jika Anda tahu cara menggunakan keterampilan, itu akan berakhir dengan cepat. Kalau tidak paham dan hanya mencoba melawan, pada dasarnya Anda akan lambat. Tianchen College menang, Longteng College kalah. Saat suara tua itu berbunyi, orang-orang dari Universitas Tianchen menunjukkan ekspresi gembira pada saat yang sama, sementara kelompok orang lainnya menunjukkan ekspresi agak muram di wajah mereka. Akademi Xianglong vs. Akademi Api Suci. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak banyak bicara omong kosong. Dia menggambar kelompok lain lalu mengangkat kepalanya dan berkata. Saat suara lelaki tua itu jatuh,
Lin Nan mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak menyangka giliran mereka akan tiba secepat ini. Beberapa orang berdiri, dan si kecil Ouyang Ke disuruh oleh Li Feixue untuk duduk di sana dengan baik. Ayo, ada hadiah jika kamu menang. Saat mereka berjalan mendekat, Miao Yi menatap Lin Nan dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Lin Nan tidak bisa menahan senyum, mengangguk, berjalan mendekat, dan kedua kelompok orang itu naik ke atas panggung. Pada saat ini, Xianglong College menjadi fokus, karena semua orang ingin melihat seberapa kuat orang-orang dari Xianglong College saat ini. Orang-orang dari Akademi Api Suci yang bertarung melawan Lin Nan semuanya memiliki harapan dan semangat juang di mata mereka. Jika mereka dapat mengalahkan Akademi Xianglong, mereka pasti akan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Namun benarkah semudah itu? 5 orang berbaris di setiap sisi. Saat suara lelaki tua itu jatuh, Zhao Wuji, Ni Tiansu dan Li Feixue bergegas maju tanpa menggunakan roh bela diri mereka. 3 pertahanan, 2 serangan. Karena di permukaan kekuatan tempur Lin Nan tidak tinggi, tetapi karena pemahamannya, ia menempati posisi penyerang utama. Selain itu, hal ini tidak statis. Saat menghadapi situasi yang tidak diketahui, formasi kelima orang tersebut juga akan berubah. Mereka tidak melakukannya untuk saat ini karena mereka belum mencapai titik itu. Desis, desis, desis. Roh bela diri dilepaskan, dan orang-orang dari Akademi Api Suci agak gugup, jadi mereka melepaskan roh bela diri mereka pada saat yang sama dan menyerang di sini. Panggilan. Di tengah gelombang energi yang dahsyat itu, kedua bayangan itu menghilang. Wah mantap, Lin Nan tidak mengeluarkan senjata, tetapi memilih 5 elemen esensi sejati dan kecepatan yang mengerikan. Hampir pada saat terjadi kontak, kedua sosok itu terbang mundur dan mendarat langsung di panggung. Energi. Dalam situasi penekanan absolut, yang satu ini pasti rentan. Ledakan-ledakan-ledakan. Saat kedua orang itu menghilang, wajah ketiga orang yang ditinggalkan oleh Akademi Api Suci berubah pada saat yang sama, seni bela diri mereka meledak pada saat yang sama, dan energi mereka melonjak gila-gilaan. Berdengung. Terdengar suara gemetar, tombak Ni Tiansu pun muncul, berputar seketika, dan bayangan tombak ilusi pun langsung mengembun dan terlepas. Ledakan. Pada saat pemblokiran, 2 sosok datang bergegas. Tertawa. Salah satu pria itu menyadari Lin Nan bergegas mendekat, ekspresinya tiba-tiba berubah, kekuatannya langsung meningkat, dan hembusan angin yang sangat kencang langsung menerjang ke arah Lin Nan. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin dan jubah putihnya berdesir. Pada saat ini, Lin Nan tersenyum tipis. Jari tengah dan jari telunjuknya langsung terentang, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul. Aura tajam melonjak tanpa jeda. Pada saat ini, wajah Lin Nan menjadi sangat dingin. Terdengar suara gesekan yang keras, pemotongan langsung. Ledakan. Dengan bunyi ledakan kecil, tenaga ledakan laki-laki itu runtuh seketika, disusul dengan suara teredam. Jasad laki-laki itu terlempar oleh sebuah telapak tangan peledak, kemudian seorang laki-laki lain juga terlempar, sehingga hanya menyisakan 1 orang di medan perang. Kita menyerah. Orang yang tetap tinggal tahu bahwa itu pasti tidak akan berhasil, dan ada sedikit keterkejutan dan kepahitan di matanya. Mereka bahkan belum memulai, dan mereka sudah kalah. Hilang tanpa alasan yang jelas. Banyak orang di lapangan yang membuka mulut lebar-lebar. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Namun bagi yang cermat, kecepatan itu tentu saja erat kaitannya dengan kerja sama kelima orang tersebut. Sebenarnya, yang membuat semua orang makin penasaran sekarang adalah bagaimana Lin Nan, tanpa senjata apapun, mampu melepaskan energi pedang itu. Sama sekali tidak ada kesalahan dalam keganasan itu. Tak hanya beberapa orang saja yang terkejut dan bingung, lelaki tua yang hadir pun turut memperhatikan kejadian aneh tersebut. Seni bela diri. Namun, tidak ada jeda di antara ledakan bela diri. Tekanan, semua perguruan tinggi yang hadir dapat merasakan tekanan itu. Xianglong College memang luar biasa. Namun ada juga yang tetap tenang. 3 dari 5 orang dari Akademi Feitian menunjukkan ekspresi terkejut, sementara saudara kembar itu menatap Lin Nan dengan rasa ingin tahu yang sama. Ekspresi orang-orang dari Akademi Tianxia sedikit serius. Tahukah Anda, tidak ada satupun dari kelima orang itu yang melepaskan semangat bela diri mereka. Kelima orang dari Akademi Xianjian berseru kagum, berpikir bahwa orang-orang dari Akademi Xianglong memang luar biasa. Miao Yi juga memiliki senyum di wajahnya saat ini, dan wajah mungilnya dipenuhi dengan kegembiraan yang langka. Melihat Lin Nan dan yang lainnya menang, dia juga sangat senang. Saat ini, hanya ada Lin Nan di matanya, dan dia sangat berbeda. Terima kasih. Lin Nan memimpin dan berbicara dengan sangat sopan. Pria itu tertegun sejenak, kemudian dia merasa sedikit lebih baik, tetapi hal ini menyebabkan banyak orang merasa sedikit terguncang. Anak ini sangat baik. Setelah kelima orang itu berbalik,
Lin Nan hanya duduk dan merasakan sensasi lembut dan sedikit basah di pipi kirinya. Anak kecil, kamu sungguh hebat. Ternyata setelah dia duduk, Miao Yi mencium wajahnya. Lin Nan tidak dapat menahan tawa setelah melihat ini, dan saat dia mengulurkan tangannya, dia meletakkannya. Banyak orang yang memandangnya saat ini, merasa iri, cemburu, dan benci. Jika tatapan mata bisa membasmi, dia pasti sudah mati lebih dari satu kali. Miao Yi tentu saja melihat senyum konyol di wajah Lin Nan. Penampilan Akademi Xianglong dan Akademi Api Suci sepenuhnya menunjukkan pentingnya kerja sama tim. Kekuatan, kerja sama adalah hal terpenting saat ini, karena kelima orang itu sama sekali tidak menggunakan jiwa bela diri apapun, dan menyelesaikan semua ini dengan mengandalkan kecepatan dan dampak yang cepat. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa hal itu menyebabkan guncangan hebat bagi orang-orang yang hadir. Berikutnya adalah dua perguruan tinggi lainnya. Setelah start, kedua grup cukup serius, sehingga berlangsung cukup lama, dan permainan akhirnya berakhir setelah sekian lama. Kompetisi berlanjut, dan pada siang hari, siswa khusus membawa makanan dan menaruhnya di atas meja di depan mereka. Terbukti dengan jelas bahwa permainan tidak berhenti pada siang hari dan terus berlanjut hingga malam hari. Setelah pertandingan Lin Nan dan yang lainnya berakhir, pertarungan berikutnya tampak membosankan. Namun kali ini giliran Tianxia College yang naik panggung. Karena keempatnya merupakan perguruan tinggi besar, bagaimana kinerja Tianxia College? Mari kita mulai. Setelah kedua akademi berjalan ke panggung pertempuran pada saat yang sama, suara tenang sang tetua juga terdengar pada saat ini. Berdengung, semangat bela diri bergetar, dan orang-orang yang bertarung melawan Akademi Tianxia menunjukkan ketegangan yang luar biasa di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka meledakkan semangat bela diri mereka dan melancarkan serangan pertama. Pada saat ini, orang di sisi yang berlawanan juga bergerak, dan juga tidak melepaskan semangat bela dirinya. Satu orang bertarung melawan satu orang. Meskipun tidak ada yang disebut kerjasama, mereka sekali lagi mengandalkan penekanan kekuatan absolut untuk mengalahkan lawan mereka satu demi satu. Alam liar juga membuat setiap orang sedikit banyak terkejut, karena sensasi visual ini memberi orang perasaan yang sangat kuat. Kesombongan kelima orang itu setelah kemenangannya pun ditunjukkan sepenuhnya pada momen ini. Su Kailong dan lelaki dari keluarga Zuge sama-sama memandang ke arah Lin Nan, dan ketika mereka melihat Miao Yi memeluk lengan Lin Nan, ekspresi mereka menjadi gelap pada saat yang sama. Keduanya menyukai Miao Yi, jadi mereka berkompetisi satu sama lain, dan siapapun yang menang pada akhirnya akan mendapatkannya. Su Kailong sangat percaya diri, tetapi kemunculan Lin Nan menghancurkan segalanya. Benci, mereka benar-benar membencinya. Tetapi apakah ada cara lain? Sekarang pikiran Miao Yi mungkin tertuju pada Lin Nan, jadi dia hanya bisa memulai dari Miao Yi. Tetapi Miao Yi sepenuhnya terfokus pada Lin Nan, jadi peluang mereka pada dasarnya nol. Tetapi Su Kailong tahu ada cara lain, yaitu membasmi Lin Nan. Tetapi dia tidak dapat melakukannya sendiri, jadi dia harus membiarkan anak dari keluarga Zuge yang melakukannya. Mungkin ini jalan yang harus ditempuh. Karena jika dia mengambil tindakan, Miao Yi pasti akan membencinya, dan saat itu kemungkinan besar tidak akan ada kesempatan sama sekali. Jadi dia harus membasmi dengan pisau pinjaman, yang tidak hanya akan melenyapkan Lin Nan, tetapi juga melenyapkan pesaingnya. Saat itu, tidak akan ada masalah baginya untuk menghibur Miao Yi. Setelah orang-orang dari dua perguruan tinggi datang, dua orang lagi dari dua perguruan tinggi naik. Kali ini, ada sedikit ekspresi terkejut di mata Lin Nan. Tampaknya beberapa perguruan tinggi masih berkinerja baik, seperti Sirius College yang kini sedang naik panggung, dan telah berkinerja sangat baik dalam hal kerja sama dan koordinasi. Tiga dari mereka melepaskan semangat juang mereka dan mengalahkan lawan mereka. Penampilan mereka sangat mengesankan. Anda harus tahu bahwa kekuatan di antara keduanya tidak jauh berbeda. Dari titik ini, tidak sulit untuk melihat bahwa kekuatan itu penting, tetapi kerja sama tim bahkan lebih penting. Setelah hasil kompetisi kedua tim keluar, kali ini Akademi Feitian benar-benar terpilih. Lin Nan langsung tertarik. Akademi Feitian adalah tempat yang sangat kuat, dan para siswa yang keluar dari sana mungkin sangat luar biasa. Terlebih lagi, dia lebih optimis terhadap saudara kembarnya. Akan menjadi kesalahan besar jika mengabaikan mereka. Namun, saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi saudara kembar itu tidak menunjukkan perasaan yang luar biasa dalam pertempuran ini. Biasa saja, dan mungkin satu-satunya hal yang dapat menarik perhatian adalah penampilan mereka. Bagaimanapun, kedua saudara kembar itu sangat cantik dan tampak persis sama. Dampak seperti ini cukup besar. Dalam waktu singkat, Feitian Academy menang. Itu adalah penampilan yang luar biasa, tetapi tidak mencapai perasaan yang diharapkan semua orang. Lin Nan menyipitkan matanya sedikit. Orang luar hanya menonton kesenangannya saja, tapi mereka yang mengerti melihat inti persoalannya.
Dia sekarang semakin merasa bahwa saudara kembar itu adalah pusat tim mereka. Mengabaikan. Apakah diabaikan? Ada kilatan di mata Lin Nan, tetapi dia segera tenang, bersandar di kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Singkirkan saja, hal yang sebenarnya belum dimulai. Setelah gelombang eliminasi, mereka yang tersisa semuanya mempunyai kualitas spesialnya sendiri. Saat malam tiba, Lin Nan mengira Akademi Pedang Peri tidak akan muncul, tetapi di permainan terakhir, mereka masih muncul. Dilihat dari formasi orang-orang yang naik ke panggung, ada beberapa hubungan antara mereka dan Akademi Xianjian. Fakta telah membuktikan bahwa hal ini memang benar adanya. Ketika kedua kelompok bertabrakan, formasinya tiba-tiba berubah. Serangan itu datang hampir seketika dan bersamaan. Namun segera, kedua pria itu mengumpulkan energi mereka dan membentuk posisi bertahan. Tiga lainnya menyerang pada saat yang sama, menyerang Akademi dari samping, yang langsung panik dan akhirnya bubar. Mereka dikalahkan satu persatu dan meraih kemenangan sempurna. Tidak ada satupun dari 4 akademi utama yang menunjukkan kekuatan terkuatnya. Menantikannya, sungguh menantikannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah pertarungan uji coba hari ini. Kita akan mengamati kekuatan lawan dan kemudian melihat kekuatan kita sendiri. Keesokan harinya, keadaan akan menjadi tegang. Sebab jika Anda gagal sekali, jika Anda gagal lagi, konsekuensinya adalah eliminasi langsung. Pada saat ini, seorang penatua dari Universitas Tianxia berdiri dan mengumumkan berakhirnya sementara kompetisi, dan semua orang berjalan keluar. Pada saat ini, wajah Miao Yi penuh dengan keengganan, lalu dia diam-diam mencium wajah Lin Nan. Lin Nan tersenyum. Jelas sekali bahwa mereka berempat sudah kembali, dan dia menyuruh Miao Yi yang tampak enggan keluar. Tetapi ketika mereka sampai di pintu, Su Kailong menghentikan mereka. Lin Nan sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Su Kailong. Kakak, maafkan aku. Maaf atas apa yang telah kulakukan sebelumnya. Kalian berdua sebenarnya sangat cocok satu sama lain. Aku mendoakan yang terbaik untuk kalian. Tetapi saat ini, Su Kailong tersenyum dan berbicara kepada Lin Nan terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, keduanya tampak aneh pada saat yang sama. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Lin Nan bahwa musang itu sedang berkunjung ke ayam di tahun baru, dan dia tidak punya niat baik. 1990